Guys, biasanya gue ngeliatnya tuh ayam potong, ayam negeri. Ini ayam kampung semua, lihat warna-warni, lucu banget. Kita tunjukin di hasil. Ini kalau dimakan mentah juga bisa ya? Bisa. Kita kasih upah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Sama cangkangnya, Pak. Look. Enak ya? Kenapa bikin lebih indah daripada saya? Ini adalah karya dari Pak Eko awal, dibarengkan dengan Pak Haji. Disempurnakan bersama dengan Pak Haji. Iya. Ini bisa bening gini nih. Kalau ini kolam alami ya, Ini nggak pakai filter. enggak. Filternya alami. Filter alami, pakai wetland. Ini nggak pakai filtrasi sistem gitu nggak ada. Wetland aja, cuman lewat dia naik. Ngalir. Ya, Ngalir, buang, hanya numpang lewat. Buangnya kemana? Ini ini. langsung ke bawah sampai ke Ke bawah tadi. kolam rumah tadi, yang koi, bunda yang Ya. bawa rumah. Iya. Itu dulu. Oh. Wow. Bagus banget ini. Bagus banget. Tapi di sini nggak ditanamin ikan. Belum. Kan. Belum ini. Karena di sini pun akan kita tanaman airnya lagi kita Iya. persiapkan. Nah, nanti akan Ayo dari situ. lewat ini kan, jalan di ini. Dari situ ya Pak Haji? Dari situ enak. Ayo Pak Haji. Ayo. Nggak berenang nggak? Oh, nggak serius. Nggak berenang di sini. Wih, ini pohon tumbang siapa yang bikin? Asli ini. Cuman kita tambah-tambahin aja. Mas Dwi, tolong Mas. Nggak usah. Keren banget. Pak Haji ini keren banget. Sumpah. Ini memanfaatkan apa sih alam dengan. Ya, cuman dialirin aja. Tapi itu dikasih gelembung kan? Ya. Kasih kan? Iya, Bandi. Tapi ini gelembungnya alami ya. Jadi di sini nggak alami. alami. Itu. Iya, maksudnya kita alirkan berdasarkan alami, bukan yang pakai listrik. Itu gelembung Jadi- alami gimana? Jadi ceritanya? bukan aerator kan? Bukan aerator. Bukan menggunakan Tapi- mesin aerator. Jadi kan biasa kan kalau itu kan misalnya buat arus itu, kita ini keluarin ini di udara, dia kelewat kan dia tarik juga. Karena di sini semuanya pakai sistem gravitasi. Ini nggak pakai listrik. Enggak. Itu gelembung-gelembung itu. Iya. Nah, itu Aquajaya. Iya, nah, betul. itu Tuh, peranan tuh. Aquajaya. Ah. Silakan tanya. Tadi itu Aquajaya tuh. Ya nanti di Oh, sini. Aquajaya juga ada di sini juga. Jadi gini saya ceritain dikit ya. Pas kita di tengah nih. Ya. Jadi sebenarnya kolam ini dibangun awalnya oleh timnya Kekokoi. Cuman di dekor adalah kita nggak perlu sebut. Terus Pak Andi kelihatannya perlu penyesuaian balik ya Pak Andi ya. Iya, ada Akhirnya saya kan tim kita lah, tim Oh, Batu sebelumnya Scap. nggak gini. Iya, akhirnya kita semua kita penyesuaian. Yang kita nggak rombak model pondnya aja. Yang kita nggak rombak. Jadi semuanya yang kemarin itu tinggi semua kita ceperin semua. Konsep dasarnya tetap Ya. ini menggunakan pound ini apa? Pound. Pakai Membran ini ya? membran. Ya. Nah, itu tetap tidak Itu awal udah pakai. Ya. udah. Yang dirombak apanya? Ini untuk estetika kelilingnya ini. Estetika. Oh, Ya. awalnya gimana, Bang? Awalnya kayak pagar, jadi terlalu tinggi. Ikan ini maka enaknya gini, jadi Ya. efek luasnya dapat. Benar, jadi Lebih kita alami aja itu. Konsepnya lebih kita humanis, lebih kita hutankan, lebih natural.
Oke, Terus oke. target di sini ini sebenarnya PON 1 ini kita sebutnya Telaga Suci ya Pak Andi ya. Iya. Jadi kita datang itu ada sesuatu di tengah gunung, wow ada indah banget. Iya. Jadi kaget gitu. Makanya dekorannya juga nggak terlalu gimana, ya sederhana aja. Ya, Tapi justru- menyentuh. Iya, 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 gitu. iya. Nah, ceritanya. Iya, 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 Nah, iya. setelah ini Pak Andi punya satu pikiran, pingin ngumpulin misalnya ya orang-orang yang kerja komitmen. Nah, makanya Aquajaya kalau coba planting di sini gimana? Udah belum? Udah mulai ya, Panji ya? Kamu udah mulai dikit-dikit kan ya? Ya, lagi tim uji Aquajaya. tes mengetes. Ya. Gitu. Dicoba. Jadi di sini yang kita bilang nggak bisa gitu. Oh, saya punya keahlian ini terus saya tanam, mungkin dia nggak tumbuh. Iya, iya, iya. Harus diuji. Jadi kita sesuaikan dengan alam. Pak, ini indah banget loh, Pak. Jadi di sini Karena beningnya itu. belum bisa hanya teori. Coba kita implementasi, kita sesuaikan dengan maunya alam sekitar ini apa sih? Ya, ngikutin. Kita Ya. ngikutin dengan teori-teori eksak yang udah kita dapat dari bangku sekolahan, Ya, kuliah, terus atau pengalaman di bawah gitu kan. Tapi tetap harus kita adjust di sini, adaptasi karena suhunya cukup ekstrim, cuacanya sangat cepat Ya, ya, ya. berubahnya. Ini dingin banget loh airnya. Jadi yang Pak Haji lakukan kemarin apa saja Pak Haji? Ada di YouTube Pak Haji nggak? Belum ini. Tapi ada rekamannya. Rekaman dikit-dikit ada. Jadi apa aja yang dilakukan Pak Haji? Mapas yang pagar tadi. Sebenarnya tidak terlalu banyak yang kita planting ya, banyak juga sih sebenarnya. Mapas ya dia kan tingginya mungkin segini ya, kita jadi kalau mau lihat ke air sini kita kayak harus naik fondasi turun gini, terus itu kita turunin semua, terus kita tambahin kayu-kayu, terus tambahin penyesuaian lah Tapi sebenarnya. kalau ini sebelumnya ada juga. Sebenarnya aslinya kayu satu Kayu ini, ini ada. cuman ini kita tambahan. Oh. Jadi kalau maksudnya ketambahan ini untuk kesini pun lebih aman. Kalau kemarin kan bahaya bisa jatuh. Bagus ini. Nah impian Pak Andi katanya pinginnya kalau ini buat snorkeling nggak? Ya. Kalau Bisa snorkeling. seandainya cita-cita beliau belum dapat loh. Apa? Pingin ada banyak di bawah itu ada tanaman-tanaman, terus ada ikan-ikan kecil. Beliau pingin Ada snorkeling. kura-kura kecil, alami lah. Iya. Jadi bagaimana ada di danau. Itu alami. belum kesampaian. Oh, Bisa itu hidup berdampingan. Makanya si Aquajaya Aquajaya tuh. tuh Wendy tuh. Tuh Wendy Iya. sama Fadil tuh. Itu, jadi itu tantangan beliau buat Aquajaya. Ya. Iya, 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 iya. Jadi di bawah nanti akan ada taman bawah air. Betul. Iya. Tuh. Udahlah, udah Pak Haji jangan terlalu bagus, apa sih udah gini aja cukup. Tapi Ya. belum puas katanya. Ini sebenarnya ini belum pernah yang ada yang berenang sini. Ownernya belum berenang loh. Pak Haji udah. Belum. Jangan deh, Pak Haji. Belum berani. Pak Haji mau berenang, jangan. Jangan. Ini berapa meter ya? 1,5 lebih. 1,5 lebih lah. Sudah. Kelihatan pendek ya. Justru tengah kelihatan pendek, takutnya justru dalam. Iya. Itu gelembung nggak pakai aerator. Nggak boleh. Di sini Pak Andi bener-bener yang kayak di bawah kita misting aja pakai gravitasi. Misting pakai gravitasi coba. Di rumah saya listrik semua, Pak. Iya, karena mau nggak mau. Mau nggak mau, Di kota. nggak ada pilihan. Makanya sebenarnya kan banyak netizen yang seolah-olah ya wah Arista kayaknya menyaingi lebih gede dari aviasinya. Ada yang ngomong gitu? Di tempatnya Mas Hakim, Bagong ya? Hakim ya di tempatnya Pak Bagong. Ya kita kan tidak pernah komen, Pak. Terus terang kita tidak pernah ada niat untuk bersaing, gitu loh. Kita Justru- bersyukur mempunyai partner, punya teman yang punya Ya. sehati tadi, Betul. jiwa untuk kita bergabung menjaga alam ini, melestarikan alam ini. Iya. Kenapa bisa lebih gede? Karena kebetulan lahannya di hutan lebih kemungkinan besar iya, iya. lebih ada. Iya, 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 iya. Kalau mau bangun segede ini di Jakarta mau berapa? Kan, nah itu. Jadi ini justru bukan bersaing tapi saling memberi inspirasi. Betul. Iya, ngasih semangat, betul. motivasi. Ya. Moga-moga dengan acara kita bertemu ini rekan-rekan netizen bisa lebih ini ya terbuka. Oh ternyata ini toh kita tuh Tujuannya tidak ada tujuan bersaing. Iya. Malah kita bersorak. Ayo bareng-bareng siapa Iya, lagi? betul, Kita bareng-bareng jaga alam ini, jaga hutan ini. Kita aku tuh, lestarikan. alhamdulillah aku dianggap The Hakim Aviary menjadi pionir aviary pribadi. Iya. Ketika ada yang lain membuat aviary lagi, gue happy
saya Iya, Pepinya langsung justru dukung loh. Iya. dukung, support, Iya. datang, terus aku kasih masukan dan Betul, lain-lain. Iya. betul. Iya, iya, Dan iya. kita pun tidak akan bisa menyamakan. Masing-masing punya kekhasan sendiri. Karena kan konsep aviari nanti kita adalah untuk benar-benar untuk konservasi. Karena iya, iya. apa? Di Iya. sini sudah banyak burung yang diburu habis. Nah. Kalau saya nggak perbanyakan dulu di sini dilepas, mau dari mana? Itu dia. Gitu. Jadi emang ini satu visi banget. Jadi bikin aviari bukan hanya gaya-gayaan, tidak hanya untuk dinikmati, dipelihara, tapi juga dikembangbiakan dan dikembalikan ke alam. Betul. Guys, gue masih takjub dengan ini, namanya telaga apa? Suci. Telaga. Ya. Telaga suci itu. Nama telaganya itu menurut gue juga udah tepat. Jadi kayak seperti perjalanan di hutan atau di apa, tiba-tiba melihat air, tapi bukan kolam, Ya. bukan danau, telaga. Telaga, tuh- bener-bener telaga ya. Telaga tuh Telaga air alami di deh. tengah kehausan atau lagi gila. Iya. Ini sebelumnya dulu ini tuh bentuknya apa? Ini sebenarnya agak becek ya, kayak rawa-rawa Oke. gitu. Maka waktu treatmentnya cukup agak sulit untuk dasarnya. Oke. Itu benar-benar makan waktu, tenaga, karena kita mengerjakannya ini tanpa menggunakan alat berat, Oke. semua manual. Oke. Gitu. Terus tadi pakai Membran. Membran. udah selesai, tapi sebelumnya di sini katanya ada apa? Kayak pagar lah ya, tetap Ya, dari batu. bukan pagar ya. Jadi mungkin konsepnya di sini agak tinggi aja. Jadi ada batu-batu. Jadi kelihatan agak tinggi. Jadi kayak kolam. efeknya bukan telaga. Iya. Ya. Jadi kita coba nih. Mungkin akan lebih enak kalau ini kita coba papas. Dan ini papas jadi dengan tanah itu satu level juga. Betul. Terasa juga si pinggiran telaganya tuh acak gitu, nggak ada batasan. Iya. Gitu. Gitu. Nah, Ya. ya Pak Natural. Ini gimana? Jadi awalnya ini kan sebenarnya udah jadi ya. Udah jadi semua. Ya. Terus saya masuk sini, Pak Andi nggak puas. Ada sesuatu yang kurang waktu itu Pak Andi ya. Ini apa yang kurang Antara gitu? kurang atau lebih? Kurang. Iya, bener. Lebih juga. Kurang, jadi lebihnya kita kurangin. Oh, terus. Terus habis itu Pak Andi juga kita nggak pakai gambar, nggak pernah pakai gambar kan. Pak Andi gimana kalau sama Mas Dwi ya, beliau yang kategori yang rancang sini dan impiannya kita terjemahkan. Memang ternyata Pak Andi ini pinginnya di sini ada satu telaga yang benar-benar alami. Nah kebetulan di sini kan sudah ada air yang sangat-sangat menurut saya ini rezeki ya. Ya. Rezeki karena efek dari cahaya apa kalau kayak gini kan kesannya biru ya. Ya. Biru apa hijau? Biru ya. Biru. Tosca ya. Itu kalau kita foto itu kayak apa ya? Kok bisa begini gitu dengan treatment apa dan lain-lain. Nah kita kembali ke sini. Setelah ini Pak Andi kita cara kerjanya ini kan nggak ada gambar. Ya udah kita mulai bongkarin. Jadi batasan ini diambil, Iya. kemudian ini Kita bongkarin, terus kita coba taruh di ujung sana. Itu yang di ujung sana itu kan ada kali kecil. Nah di situ, terus saya bilang anak-anak udah kita lebarin sekalian karena ada batu-batu ini kan. Ini pasti sebelumnya nggak gini. cuman track gini ya. Lebih agak sempit karena Sempit. di sini banyak Dari situ. tanaman. Ini asli tracknya ya. Trek. Asli track yang di Maswid. Ya sampai di sini. Jadi ini nggak ada pemanfaatan dan walaupun telaganya sebagus apapun itu kesannya tidak akan mewah, tidak akan natural karena memang sempit banget. Ya. Nah habis itu ya udah namanya improve, Pak Andi dukung aja. Kalau beliau nggak suka paling mencatut
Cembetut ya. Ya Pak ya. Telepon Pak Andi. Itu kurang ini ceritanya. Akhirnya jadi seperti ini. Ya. Nah berarti nextnya adalah Aqua Jaya nih. Pak Fadli. Ya, itu ada cerita dikit lagi belum selesai nih ya. Tanaman pun sebelumnya itu, jadi di sini kan sebenarnya kita mau bisa aktivitas keluarga. Ya. Saya anggap di sini telaga ini lobinya keluarga. Jadi di sini banyak pohon pandan-pandanan kayak sana. Ya. Di sini hutan. pandan-pandan. Jadi kalau anak-anak lari pun misal jalan itu takut kebeset dong otomatis. Jadi Bersihin aja jadinya. semua kita pindahin ke belakang sana. Oh awalnya itu di sini. Di sini banyak sekali di sini. Ketutup dong tadi sebelumnya ya. Ketutup Agak. sama bahaya. Karena duri kan. Oke. Oke akhirnya seperti ini. Akhirnya Iya, seperti ini. lebih plong. Plong ya. Sebenarnya nggak banyak juga yang kita lakukan sebenarnya. Oke. Tapi efeknya luar biasa. Nah berarti ini buat saya sih ini udah bagus ya Pak. Tapi biar Aqua Jaya ikut berkarya. Betul. Mana Aqua Jaya ini? Wendy nih. Oh, Nih. Pak Keko sini. Pertama. Nih, Ini Pak Keko nih yang pertama nih. Ini jasa beliau yang membuat kon. Dari rawa dibikin pot, natural pot. Ya. Oke, itu katanya susah banget. Dari situ, Lumayan. Ya, Kita serahkan habis ini udah ke tim Panji. Nih Mas Wid, maaf ya nanti yang si Panji karena ada hubungan dengan air di bawah-bawah. Ya. Timnya Aqua Jaya nanti lanjutin. Jadi tugasnya PR-nya mencari tanaman-tanaman Ya. yang pas di cuacanya, Betul. suhu airnya. Betul, dengan parameter air yang di sini intinya kayak gitu. Jadi kita mau bikin senatural mungkin biar sensasi prestasi dari Diving. underwaternya ya diving itu lebih benar-benar ini alamnya loh. Ada ikan-ikan kecil, Iya. tapi maunya ada kura-kura. Ada kura-kura. Kadang-kadang itu bisa makan-makan juga. Betul. Tanaman itu biasanya gini, duluan mana? Ekosistem biasanya gitu. Duluan mana yang Dihancurin. itu, iya, duluan mana? Kalau duluan tanaman mudah-mudahan enggak, kura-kuranya akan bisa nyesuaikan. Nah, gitu. Iya. Pak Andi maunya tanamannya atau kura-kuranya yang utama? Nah, Diharapkan bisa hidup bersinambungan, bisa jadi satu ekosistem. Iya. Nah, jadi itu adalah PR jagoan. Bagaimana? Tantangan. Iya. Gitu. Agak-agak mirip saya tadi. Iya. Udah ada mau Sampai kita harus mikir jadi. begini ya. Sampai mikirnya begini loh. Iya. Mikirnya begini tobinya. Kalau buat konsep awalnya pertama kali kan saya cuma dapat foto-foto dari Panji ya. Kita ngeliat foto-fotonya aja airnya tuh udah bening sekali dan warnanya hijau toska dan juga substratenya bawahnya tuh udah putih. Jadi saya langsung keinget sama ada mata air namanya Gilchrist Blue Spring di Florida. Nah kita konsepnya kayak gitu rencananya. Ini tanamannya mungkin akan mengikuti. Jadi kayak misalkan ada tanaman yang melambai, terus ada tanaman stem plants. Gitu. Jadi harapannya dengan warna airnya yang sama, warna substratnya yang sama, tanamannya pun akan bikin sama. Dan ini juga ada arus bawah ya Pak Haji ya? Ada udah dibikin ya. sudah. Tinggal kita kasih makhluk di dalamnya. Ketika makhluk itu happy ya udah. Betul. Seperti konsep awal lagi. Betul, karena kan dia perlu pupuk juga. Mungkin dengan jumlah ikan, jumlah dari kotorannya itu akan membuat ekosistem. Tunggu perkembangan berikutnya ya. Ini akan bersambung. Berarti ini kayak estafet Ya. perjuangan ya. Iya. Kerja bareng. Kerja bareng. Nah, Oke. iya. Tunggu episode berikutnya ya. Izin nanti kalau sudah proses dan itu Pasti kita Siap. undang. Bro, ikannya mau hidup lagi. ikan mau hidup lagi kita makan.